Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bella Andela, fresh graduate Keuangan Perbankan Diploma 3 Regular Pagi, dan saat ini saya melanjutkan studi akuntansi semester 2. Video presentasi ini saya persembahkan untuk teman-teman semua dan terutama dosen pengasuh yang terhormat Ibu Nurul Mardia Pratiwi, SE MMM. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu apa itu akuntansi keuangan syariah. Nah, akuntansi keuangan syariah ini memberikan tidak hanya data finansial tapi juga aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya sesuai syariat dengan tujuan sosial dan secara syariat Islam. Di materi ini saya akan membahas tentang murabahah, ijarah mutakbid, tablik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu al-murabahah. Al-murabahah berasal dari kata aribu yang artinya bertambah. Apa sih yang bertambah? Nah, di dalam difference statement sale, yang bertambah itu sebuah keuntungan. Contohnya begini, dalam suatu jual beli, di mana penjual ini mengharapkan keuntungan dari si pembeli dengan cara terus terang dan kesepakatan bersama. Contoh, si A menjual barang berupa tas seharga 100.000 dan menekankan keuntungan 10.000 kepada si B. Nah, di sini jika kesepakatan terjadi, maka terjadilah transaksi yang dimana si A ini menekankan keuntungan di muka kepada si B. Nah, dari contoh itu bahwa suatu perikatan akad terjadi apabila terjadinya kesepakatan bersama yang menekankan keuntungan secara terus terang, dan di dalam al-murabahah ini tidak menekankan kepada utang pokok maupun utang bunga, karena di dalam akad ini harga jual ditentukan berdasarkan nilai peroleh dan bertambahnya keuntungan. Baiklah, lanjut ke al-ijarah. Al-ijarah yang berasal dari katanya itu al-idwat, ya, ganti atau upah. Dan menurut Ahmad Syafi'i itu dalam kitab fikih muamalah, kalau al-ijarah ini merupakan menjual manfaat. Tapi dalam syariat Islam, al-ijarah sendiri merupakan sebuah sewa atau upah, bisa juga, yang menekankan kepada manfaat dan mengambil kompensasi. Contohnya kalau sewa sendiri yaitu misalkan sewa sapi, domba, unta, yang manfaatnya diambil itu tadi susunya. Terus kalau misal contoh lain, rumah kan manfaatnya untuk ditempati tinggal kan. Kalau mobil untuk dikendarai. Ada contoh lain juga berupa praktek seperti jasa tenun atau audit juga termasuk. Itu termasuk ke dalam upah karena berupa tenaga. Kalau sewa tadi termasuk ke dalam benda. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 77 yang bunyinya,
yang bunyinya fantalaqo hatta iza atayya ahla qaryatin istat amma ahla fa'aba'u an yudifum amma aha fawajada fiha jidayra yuriddu ayyaqadda faqoma qala law syita lataqasta alaihi ajra, yang artinya dimana keduanya melihat di dalam negeri ada sebuah dinding rumah yang roboh, yang dimana Khidir menegakkan dan dimana Musa berkata, niscaya kamu mendapatkan upah dari itu. Nah, rukun ijarah sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu muajir, mutasjir, ijab dan qabul, dan upah dan manfaat. Nah, untuk muajir sendiri yaitu orang atau yang memberikan sewa atau upah, dan mutajir juga orang atau yang menyewa ini harus balik, dan si mutajir harus menyediakan barang yang disewakan. Nah, untuk itu hak perusahaan itu sebagai perusahaan pembiayaan yang dimana menyediakan penyewaan dan juga berhak mendapatkan oleh dan mengambil kompensasinya tadi sudah dijelaskan. Objeknya tadi lanjut ke IMBT, ijarah mutahiyah bitablik tadi, yaitu financial leasing with purchase option. Akad sewa menyewa ini dengan berakhirnya dengan kepemilikan ya. Nah, ada yang namanya al-ijarah dan at-tablik, sewa dan kepemilikan. Sewa itu sendiri suatu upah yang telah diberikan atas kerjanya. Atau kepemilikan ini ada beberapa, ada yang kepemilikan berdasarkan manfaat, ganti dan tidak ganti. Kalau berdasarkan manfaatnya ini berupa sewa tadi, dan kalau ganti yaitu jual beli. Sementara kalau tidak ganti yang berupa hibah tadi. Nah, ini sudah ada makalahnya di bab 4 di penjelaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional ini sudah ada yang namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 59, di mana objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa, dan perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa menerima hibah dari pemilik objek sewa tersebut. Nah, oke, baiklah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.